Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam museum di hatiku. Jumpa lagi bersama kami di podcast Museum Islam Samudra Pasai. Kebetulan hari ini hadir bersama kita Nopi Aditya. Pakai V ya. Nopi Aditya. Iya. Nopi Aditya, Duta Museum tahun 2019. Juara 3 ya, juara 3 artinya wakil 2 ya. Wakil 2. Iya, Nopi mungkin di pertemuan hari ini kita bisa Nopi cerita mungkin prestasi apa aja selain Duta Museum ini mungkin yang udah diraih. Oke. Untuk prestasi alhamdulillah di tahun 2019 di 2019 dulu ya. Iya. Di 2019 itu alhamdulillah terpilih menjadi salah satu duta museum, wakil 2. Di situ kami banyak sekali belajar tentang sejarah gitu Bang ya. Berarti tentang kemegahan Samudra Pasai dulu. Itu untuk kita ceritakan kembali ke milenial sekarang. Nah, di 2021 juga alhamdulillah terpilih menjadi juara 1 storytelling tentang Samudra Pasai. Itu prestasi kedua ya? Iya, itu prestasi kedua. Di situ Nopi mengangkat tema tentang Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai, tentang Sultan Al-Malik As-Salih. Nah, di situ Nopi tertarik karena Nopi pengen milenial maupun setiap kalangan usia itu mencontohi karakter-karakter Sultan Al-Malik As-Salih ini. Karena karakter-karakter beliau itu terpahat di batu nisannya. Di situ beliau adalah sultan yang abid beribadah, suka menasehati, penakluk juga kan. Makanya di masa-masa Sultan Al-Malik As-Salih itu Islam berkembang sangat pesat. Nah, tunggu, itu untuk prestasi yang kedua berarti ngambil cerita tentang Malik Saleh. Iya. Ada nggak mungkin yang melatar belakangnya apa karena gara-gara duta museum sehingga ngambil sejarah Malik Saleh itu, ataupun karena dekat dengan rumah barangkali? Salah satu yang melatar belakangnya itu sebenarnya Bang dari ketertarikan akan batu nisannya. Nah, berarti kita langsung mengambil bukti nyata tentang sifat Sultan Al-Malik As-Salih itu dapat dilihat dari epitaf yang ada pada batu nisannya. Jadi ketika kita menceritakan ke orang banyak, ini sesuai referensi. Jadi yang kita contohi ini adalah benar-benar leluhur kita dengan karakter dan sifat yang sangat agung. Nah, itu sih latar belakang pertama. Pertama ya, yaitu setelah itu di tahun 2022 alhamdulillah terpilih menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di Politeknik Negeri Loksmawe, runner up 2. Berarti prestasinya terus-terusan aja nih. Tapi kan ya, prestasi ini dua itu kan berbaunya sejarah. Iya. Yang saya mau tahu ini basicnya pendidikannya memang pendidikan di sejarah. Ini kan di Politeknik. Iya. Di Politeknik kan nggak ada hubungan sejarah sama sekali kan? Sejarah sebenarnya kalau kita memang mau peduli sejarah, itu kita nggak harus dari background pendidikan sejarah. Karena sejarah, semua orang, semua kalangan itu harusnya itu peduli akan sejarah. Untuk basic pendidikan, background pendidikan Novi di Politeknik itu di jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Nah, gimana cara kita mengaitkan tentang background pendidikan kita dengan sejarah ini? Nah, sejarah adalah ketertarikan, rasa peduli yang harusnya wajib tertanam di diri kita. Jadi, cara untuk mengaitkan background pendidikan ini, Nopi pernah gitu pengen banget untuk memajukan teknologi di situs-situs sejarah dan juga tempat-tempat informasi sejarah. Jadi, background pendidikan kita dengan minat kita itu harusnya saling berkaitan. Ada korelasinya lah ya. Artinya nanti mungkin sejarah Malik Saleh bisa juga dengan teknologi informatika mungkin bisa kita sampaikan kepada khalayak ramai. Iya, betul sekali. Seiring berjalannya waktu kan teknologi gitu kan pasti akan merajai dunia. Teknologi
nantinya akan banyak sekali memudahkan pekerjaan manusia. Tentunya baik itu di bidang apapun, Iya. terutama di bidang sejarah ini. Betul-betul menginspirasi, prestasinya pun ya bisa kita katakan udah wow. Berapa usia sekarang? 21. 21. Kalau kuliah semester berapa ini sekarang? Semester 6 mau Semester naik ke 6. semester 7. Hampir semester 7 ya. Semester 8 selesai. Iya. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Semoga ya. Tapi semoga kalau kita lihat selesai. dari prestasinya ini, kuliah kayaknya bukan lagi tantangan, itu udah semester 8 kelar semua itu. Ada tantangan tersendiri sih. Ada. Semoga tantangannya semua selesai. Iya, nikmati aja dulu prosesnya Nikmati. gitu. Oke. Ini kan sebagai milenial berprestasi lah, dengan usia Nopi sekarang, mungkin Nopi bisa memberikan trik ataupun contoh, karena prestasi itu kan bukan datang dengan sendirinya, Iya. ada proses di belakangnya itu yang dibentuk. Mungkin Nopi bisa berbagi dengan yang lain nanti, ya, coba ini kan. Berarti ini untuk sobat-sobat milenial ya. Iya. Untuk sobat-sobat milenial, kita semua pasti tahu bahwa setiap orang, semua manusia itu ada potensi dalam dirinya. Nah, potensi seseorang itu berbeda-beda. Jadi, menurut Nopi sendiri, prestasi itu adalah cara kita untuk mengkaji atau mencari jati diri kita sendiri. Kita harus menggali potensi yang ada di diri kita itu dengan berprestasi. Nah, poin bonusnya itu ketika berprestasi itulah bentuk rasa syukur kita terhadap potensi yang udah diberikan Allah kepada kita. Nah, jadi setiap jangan pernah lupakan bahwa semua kita itu punya potensi. Kita bisa kita gali potensi tersebut. Untuk milenial, kalau memang potensi dirinya itu ada di bidang apa, itu cari jati dirinya. Gali sendiri. Iya, gali sendiri. Kalau memang kita itu potensinya nggak di bidang ini, pasti ada di bidang lain. Karena setiap manusia itu punya potensi. Dan lebih baiknya lagi, potensi yang ada di diri kita itu bisa memberikan manfaat kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Nah, sesuai hadis juga ya Bang ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Lulusan pesantren kayaknya ini. Iya. Lulusan pesantren. Pernah di pesantren gitu? Pernah, alumni Ulumuddin Boarding School. Berarti dari Ulumuddin ya, pesantren modern gitu ya? Iya, pesantren modern. Oke. Berarti memang dari Ulumuddin tuh banyak juga sih santri-santri yang berprestasi, karena kan dari situ kita bisa di sekolah umum ya kan. Iya. Oke, mungkin kan bisa Nopi kasih mungkin harapan Nopi untuk museum kita, untuk sejarah kita, untuk kaum milenial yang lain. Bisa kasih gambaran ataupun apa gitu. Untuk harapan berarti Nopi berharap harapan ke depan itu setiap individu itu harusnya menanamkan sikap peduli sejarah. Itu jangan hanya berpikiran bahwa kita bukan orang-orang background pendidikan sejarah, kita tidak ada di wilayah heritage sejarah, jadi kita harusnya gak usah peduli tentang sejarah. Tapi kita tanamkan bahwa setiap individu itu harusnya peduli terhadap sejarah. Dari sejarah inilah kita tumbuh. Nah, seperti salah satu cuplikan perkataan dari presiden pertama kita ya, Presiden Soekarno, bangsa yang hebat adalah bangsa yang peduli terhadap sejarahnya. Nah, kalau kita mau menjadi bangsa yang hebat, jangan pernah lupakan sejarahnya. Gitu. Jadi upaya kita dalam melestarikan sejarah ini, jangan hanya menyuruh orang lain untuk cinta sejarah, tapi ajak mereka. Terlihatkan kepada mereka bahwa beginilah indahnya sejarah. Ketika kita sudah mulai mencintai apa yang kita lakukan, itulah di situ terlihat bagaimana indahnya sejarah tersebut. Dan juga seperti yang udah kita bahas di belakang ya Bang, berarti untuk peduli sejarah itu nggak tentu kita harus dari background pendidikan sejarah. Semua background pendidikan itu bisa dikaitkan dengan sejarah. Salah satunya IT.
IT sangat berkaitan dengan sejarah. Jadi kita bisa memajukan teknologi di situs-situs informasi dan juga situs sejarah. Untuk kita ambil dari pendidikan lainnya, misalnya background pendidikan lainnya, itu pasti ada juga upaya-upaya untuk melestarikan sejarah. Jadi jangan pernah merasa bahwa oh aku nggak perlu belajar sejarah. Padahal sejarah itu penting ya untuk Iya. Mengenal jati diri kita. Iya, Kan? betul. Sedangkan kalau dulu mungkin sejarah itu banyak sejarah memang yang tidak terangkat ke permukaan. Padahal begitu penting sejarah Iya. itu untuk kemajuan suatu Iya. bangsa ya. Itulah peran milenial di situ lah berarti. Berarti peran milenial, kitalah yang nanti akan melestarikan sejarah ini. Kita yang akan mengungkapkan sejarah-sejarah yang belum terungkap, sejarah yang belum terekspos. Itulah tugas kita untuk memberi wawasan kepada orang lain, bahkan orang yang tidak terekspos terhadap sejarah itu, dan juga mencari sejarah-sejarah yang masih gamblang ya Bang, yang masih belum ditemukan. Itulah berarti di situ peran milenialnya. Itulah kalau bisa yang muda-muda ini dan kaum milenial ini mempunyai minat ya untuk meneliti kembali sejarah yang sejarah kita kan cuma sepenggal ya, karena memang nggak ada catatan. Mungkin kok kerjaan lain mungkin itu kan ada catatannya. Iya. Sejarah kita kan umumnya nggak ada ya. Peran pelajar ya Bang di situ ya. Pelajar. Berarti harusnya setiap mahasiswa pelajar itu baik dimanapun dia berada, dia harus bisa memberikan contoh tentang sejarah ini kepada lingkungan sekitarnya. Misalnya kayak mahasiswa, kadang banyak mahasiswa itu dari luar-luar daerah yang bahkan mereka belum pernah dengar tentang sejarah-sejarah Samudra Pasai, tentang sejarah yang ada di Aceh ini. Itulah perannya mahasiswa itu untuk memberikan pencerahan, memberikan gambaran tentang indahnya sejarah kepada mahasiswa yang lainnya. Tapi kalau kaum milenial nih yang menyukai sejarah, kalau tidak perlu informasi lain mungkin bisa berkunjung ke sini ya di museum kita ya. Sangat bisa ya Bang ya. Di sini kita juga ada kurator museum, ada duta museum yang akan memandu tentang sejarah. Nah, itulah sebagai duta museum, selain di museum ini, berarti di museum ini kan ada beberapa program ya Bang. Baik itu BBM, belajar bersama di museum. Di tahun lalu ada museum keliling. Ada juga podcast seperti ini di mana kita akan membahas tentang sejarah. Itulah di situ orang yang mendengar, yang dipandu tentang sejarah itu tertarik dengan sejarah. Jadi jangan hanya di museum aja ada museum keliling. Betul. Kalau mereka nggak bisa ke museum, kita yang ke museum. Kita harus mengingatkan mereka bahwa pentingnya sejarah, seperti itulah sejarah. Oke, mungkin kalau ada dari penonton yang berkunjung ke museum, kadang-kadang dengar cerita Novi hari ini, wah Novi kayaknya memang semangat dengan sejarah. Kalau mereka mau minta mandu gimana? Oh, tinggal kalau misalnya mandu untuk kunjungan ke museum sendiri berarti buka di hari-hari kerja dari jam 10 sampai jam 4. Jadi kalau memang mau lihat-lihat tentang sejarah, tentang koleksi-koleksinya itu bisa datang ke museum. Kalau memang butuh pemanduan itu bisa dikoordinasi atau bisa dikonfirmasi ke kepala museum ataupun ke pemandunya. Jadi kami selalu senantiasa kami senang untuk memandu orang-orang yang memang peduli terhadap sejarah. Oke. Mungkin bisa kasih semangat nih untuk milenial muda yang ingin peduli dengan sejarah ini. Kasih semangat untuk mereka. Oke, berarti bagi para milenial peduli sejarah, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Nah, itu biasanya poin kesalahan terbesar sih Bang. Milenial itu banyak yang takut untuk memulai sesuatu ketika mereka pengen sesuatu. Nah, aku ini nggak akan bisa. Di awal aja udah dipupuk sama pesimis. Nah, itulah yang menjadi kegagalan utama. Tanpa mencoba, kita nggak akan tahu hasil kedepannya. Coba aja dulu. Dengan mencoba, kita nggak akan tahu ya hasilnya gimana Bang ya. Jadi jangan pernah takut mencoba. Yang pertama.
Yang kedua itu, kita harus berani mengambil resiko. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, cari kesibukan yang lain yang positif. Karena biasanya kalau misalnya kita berada di lingkungan positif, pemikiran kita pun akan jadi lebih positif. Nah, jadi pemilihan teman itu perlu ya Bang ya. Teman, dukungan dari orang-orang sekitar gitu. Dan yang ketiga, percaya diri sih. Itu ya nomor Iya, satu. itu nomor Boleh, Pak. satu. Nomor satu bukan yang Itu ketiga nomor ya. satu sih kayaknya. Percaya diri. Kita harus percaya terhadap apa yang ada di diri kita. Kalau kita aja nggak percaya dengan diri kita, gimana orang lain bisa percaya dengan kita? Gitu ya. Kita percaya dengan diri kita bahwa kita bisa. Setiap apa yang kita mau, usaha dulu. Kita pasti bisa. Kalau memang nanti gagal bukanlah akhir dari usaha. Nah, gagal bukanlah akhir. Gagal coba lagi. Gagal coba lagi. Gagal Jadi, lagi. Coba lagi. Pokoknya terus mencoba. Terus mencoba. Sampai- Kita nggak tahu di mana rezeki kita ada. Jangan-jangan nanti kita udah duluan menyerah. Oh, di depannya rezeki kita ada di depan. Ya. Jangan sampai begini, Bun. Padahal kita mampu. Iya. Ya kan? Kita bisa. Tapi kita duluan menyerah. Nanti setelah itu baru kalau Padahal kemarin aku itu bisa. Padahal aku bisa. Iya betul Bang. Itu kayak orang-orang yang punya moto hidup ya. Kalau mereka bisa, aku pasti bisa. Jangan dibalik. Kalau mereka bisa, ya mereka aja, gitu kan. Iya. Jangan gitu, Mantap, ya kan mantap. Bang. Berarti kita harus percaya diri sih. Optimis aja, kita pasti bisa. Kadang yang menurut kita baik belum tentu baik untuk kita. Kalau memang ada proses pasti ada. Karena prestasi itu sebenarnya bukan hanya sekedar penghargaan. Piagam yang kita dapatkan, juara-juara yang kita dapatkan. Kalau menurut Nopi pribadi, prestasi itu bisa juga hal terkecilnya itu adalah kita bisa berubah menjadi yang lebih baik setiap harinya. Kita bisa menjadi yang lebih baik dari kemarin, menjadi yang lebih baik setiap harinya, itu juga termasuk prestasi bagi kita. Berarti prestasi kita kalaupun bisa Iya. bermanfaat juga bagi orang lain. Iya, betul. Seperti yang sekarang ini prestasi yang disandang oleh Nopi sebagai duta museum. Iya. Bermanfaat juga untuk museum, bermanfaat juga untuk yang lain ya. Iya. Jadi, Poin utamanya adalah untuk bermanfaat bagi orang lain, gitu ya. Tapi untuk penghargaannya sendiri, sekarang udah punya status sebagai duta museum. Itu poin plusnya. Poin plusnya. Itu poin plusnya. Niat utama kita adalah untuk bermanfaat kepada diri kita dan juga orang sekitar kita. Oke. Mungkin sampai di sini aja bincang-bincang kita. Terima kasih Nopi sudah berkenan hadir di sini. Mungkin bisa memberi inspirasi untuk penonton kita ya. Kita juga minta maaf mungkin ada salah-salah kata yang dari kami kadang-kadang memang silap atau kami berkata-kata. Setiap manusia pasti ada kesalahan ya. Pasti Kami ada. mohon maaf dan ya selesai di sini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.